Halo, perkenalkan saya Robertus Anugrah Manalu dengan nomor induk mahasiswa 03448 796. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 6 mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen mata kuliah Bapak Epri Wahyudi, SHI, MH. Untuk pertanyaan dari diskusi 6, jika tergugat mengajukan eksepsi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan sela untuk mengadili eksepsi tersebut terlebih dahulu. Berikan analisis Anda akibat hukum eksepsi tersebut diterima maupun jika eksepsi tersebut ditolak. Kita perlu tahu dulu apa itu eksepsi absolut. Eksepsi absolut adalah keberatan yang menyatakan bahwa pengadilan yang memeriksa perkara sama sekali tidak berwenang, tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa tersebut. Misalnya, karena sengketa tersebut seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) atau Pengadilan Agama, bukan pengadilan negeri. Jika eksepsi absolut diterima, jika hakim dalam putusan selanya menerima eksepsi absolut tergugat, ini berarti hakim sependapat bahwa pengadilan tersebut memang tidak memiliki kewenangan yurisdiksi mutlak untuk mengadili perkara. Akibat hukum yang diterima, yang poin pertama, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim akan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan menolak gugatan. Ini karena pengadilan tidak masuk ke pokok perkara. Poin kedua, berakhirnya pemeriksaan perkara. Pemeriksaan pokok perkara berhenti seketika. Persidangan tidak dilanjutkan ke pembuktian dan pembacaan kesimpulan. Poin ketiga, putusan sela bersifat final. Meskipun disebut putusan sela, putusan yang menerima eksepsi absolut ini memiliki sifat mengakhiri perkara pada pengadilan tingkat pertama tersebut. Poin keempat, upaya hukum. Upaya sela yang mengakhiri perkara dapat diajukan banding oleh penggugat. Penggugat menggunakan upaya hukum ini untuk menguji kembali apakah pengadilan tersebut benar-benar tidak berwenang. Tindak lanjut penggugat. Penggugat harus mengajukan gugatan kembali ke lembaga peradilan lain yang dianggap berwenang secara absolut, misalnya dari pengadilan negeri ke pengadilan tata usaha negara. Jika eksepsi absolut ditolak, berarti jika hakim dalam putusan selanya menolak eksepsi absolut tergugat, ini berarti hakim berpendapat bahwa pengadilan tersebut berwenang memiliki yurisdiksi secara mutlak untuk mengadili perkara tersebut. Akibat hukum yang diterima, untuk poin pertama, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim akan memerintah agar pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ke tahap-tahap berikut. Poin kedua, poin sela tidak mengakhiri perkara. Putusan sela yang menolak eksepsi tidak mengakhiri perkara. Poin ketiga, tidak ada upaya hukum tersendiri. Poin keempat, eksepsi menjadi bagian putusan akhir. Poin kelima, akhir pokok perkara. Pengajuan banding atau kasasi, pihak yang kalah baru dapat mengajukan keberatan mengenai kewenangan mengadili ini bersamaan dengan pengajuan banding atau kasasi terhadap putusan akhir dari pokok perkara. Kesimpulannya, eksepsi absolut merupakan mekanisme penting dalam hukum acara perdata Indonesia untuk memastikan pengadilan hanya mengadili perkara yang sesuai dengan kewenangannya, menjaga pemborosan waktu dan sumber daya. Jika diterima, perkara dihentikan dan harus dialihkan. Jika ditolak, proses berlanjut lancar. Hal ini menjaga integritas sistem peradilan dengan putusan sela sebagai alat hakim untuk memutuskan dini. Dalam praktik,
Keputusan hakim sering didasari pada bukti yurisdiksi, dan tergugat harus membuktikan eksepsi dengan kuat untuk menghindari biaya tambahan. Jika ada konteks perkara spesifik, analisis dapat disesuaikan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung. Mungkin demikian yang bisa saya tampilkan dalam video kali ini. Demikian, saya ucapkan terima kasih.